Kamu ingin berinvestasi saham tapi tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk membeli saham? Kamu pasti pernah mendengar istilah beli saat murah dan jual saat mahal. Masalahnya adalah, kapan harga saham dianggap murah? Apakah saat harganya Rp1.000 per lembar atau Rp10.000 per lembar? Jawabannya saat harga saham berada di bawah nilai intrinsiknya. Misalnya, saham A harganya Rp1.000 per lembar, namun setelah dihitung, nilai intrinsiknya adalah Rp500 per lembar. Maka saham A bisa dikatakan mahal karena dijual 2 kali lipat dari nilai intrinsiknya. Sebaliknya, saham B memiliki harga Rp10.000 per lembar dan nilai intrinsiknya adalah Rp20.000 per lembar. Maka saham B bisa dikatakan murah karena harga sahamnya sedang diskon 50%. Lalu, bagaimana cara menghitung nilai intrinsik? Tenang, di video ini kita akan membahas 4 cara paling sederhana untuk menghitung nilai intrinsik saham, khusus untuk pemula. Pastikan menonton sampai selesai, karena ada tips penting di akhir video. Cara pertama, menggunakan book value. Pertama-tama, yang perlu kita pahami adalah bahwa book value, atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai buku, atau modal bersih, merupakan selisih antara total aset perusahaan dan total hutang perusahaan. Dengan kata lain, book value sama dengan aset dikurangi hutang. Ilustrasi sederhananya sebagai berikut. Misalnya, Pak Chandra membangun usaha barbershop dengan modal sebagai berikut. Pertama, tanah dan bangunan senilai 1 miliar rupiah. Kedua, biaya peralatan seperti kursi, gunting, cermin, dan lain-lain sebesar 200 juta rupiah. Maka, nilai aset usaha Pak Chandra adalah sebesar 1,2 miliar rupiah. Namun ternyata, dana untuk pembelian peralatan sebesar 200 juta rupiah berasal dari pinjaman bank. Artinya, usaha Pak Chandra memiliki hutang sebesar 200 juta. Dengan demikian, book value atau nilai buku dari usaha barbershop Pak Chandra adalah 1,2 miliar dikurangi 200 juta, yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Seandainya Pak Chandra menawarkan untuk menjual usaha barbershopnya, pertanyaannya adalah, di harga berapa kita akan tertarik membelinya? Jawabannya tentu saja, di bawah 1 miliar rupiah. Misalnya, jika usaha tersebut ditawarkan di harga 800 juta rupiah, maka itu bisa jadi tawaran yang menarik. Karena semakin murah harga yang ditawarkan, semakin besar potensi keuntungan yang bisa didapat pembeli. Mari kita langsung praktikkan. Misalnya, saham ASII atau Astra Internasional. Nilai book value-nya adalah Rp5.467 per lembar. Tenang saja, data seperti ini biasanya sudah tersedia di aplikasi sekuritas, jadi kita tidak perlu menghitungnya secara manual. Saat video ini dibuat, harga saham ASII adalah Rp4.450 per lembar. Artinya, bisa diasumsikan bahwa harga saham ASII sedang diskon sekitar Rp1.017 per lembar. Untuk memudahkan, investor biasanya menggunakan rasio price to book value atau disingkat PBV. Kita ambil contoh tadi. Harga saham ASII adalah Rp4.450 dan nilai book value-nya Rp5.467. Kalau dibagi, hasilnya 0,81. Artinya, saham ASII saat ini dijual hanya 81% dari nilai intrinsiknya. Atau dengan kata lain, sedang diskon sebesar 19%. Tentu saja, metode valuasi ini tidak bisa digunakan untuk semua saham. Blimin lebih suka menggunakan metode book value ini pada perusahaan yang konsisten menghasilkan keuntungan. Minimal, perusahaan tersebut mampu mencatatkan return on equity atau ROE di atas 10% setiap tahun selama 5 tahun terakhir. Dan kalau bisa, lebih dari 10 tahun akan jauh lebih baik. Untuk apa membeli perusahaan yang harganya diskon jika perusahaannya sendiri tidak menghasilkan keuntungan? Blimin hanya akan tertarik membeli barbershop Pak Chandra jika dijual di bawah 800 juta rupiah. Dan itu pun hanya jika dalam 5 tahun terakhir, usaha tersebut selalu berhasil membukukan return on equity di atas 10%. Seperti yang dikatakan oleh Pak Loh Heng Hong, belilah perusahaan bagus yang dijual di harga diskon. Karena meskipun Pak Chandra menawarkan bisnis barbershopnya hanya seharga 500 juta rupiah, kalau perusahaannya tidak menghasilkan laba atau bahkan rugi, lama-kelamaan 500 juta itu juga akan habis tergerus. Cara kedua, menggunakan return on equity. Pertama-tama, tentu kita harus memahami terlebih dahulu apa itu return on equity atau disingkat ROE.
ROI adalah rasio keuangan yang menunjukkan seberapa besar laba bersih yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan nilai buku atau modal bersihnya. Secara sederhana, rumus ROI adalah return on equity, sama dengan laba bersih dibagi book value. Atau dalam bahasa lain, seberapa efisien perusahaan menggunakan modal dari pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi ROE, semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Kembali pada analogi di atas. Setelah beroperasi, usaha barbershop Pak Chandra memberikan penghasilan bersih sebesar 150 juta rupiah per tahun. Maka, kita bisa menghitung return on equity atau ROI-nya sebagai berikut. ROE sama dengan 150 juta dibagi 1 miliar rupiah, yaitu sebesar 15%. Cara menghitung nilai intrinsiknya dengan rumus sederhana ini. Seandainya Pak Chandra menjual usaha barbershopnya dalam kondisi saat ini, pertanyaannya adalah, di harga berapa Blimin akan tertarik membelinya? Jawabannya adalah di bawah 1,5 miliar rupiah. Atau, dalam istilah valuasi, saat price to book value-nya atau PBV-nya berada di bawah 1,5 kali. Mari kita langsung praktikkan. Kali ini, kita ambil contoh saham BBNI atau Bank Negara Indonesia. Saat ini, rasio price to book value-nya ada di angka 0,9 kali. Sementara itu, return on equity atau ROE perusahaan berada di angka 12,8%. Dari data ini, bisa diasumsikan bahwa saham BBNI masih dalam kondisi diskon. Sebagai gambaran, jika ROE perusahaan berada di sekitar 12%, maka nilai wajar PBV-nya seharusnya mendekati 1,2 kali. Sama seperti sebelumnya, angka-angka seperti ROE dan PBV ini mudah sekali ditemukan di aplikasi sekuritas atau website finansial gratis lainnya. Cara ketiga, menggunakan price to earning ratio. Pada cara yang ketiga ini, kita akan belajar satu rasio lagi yang cukup populer, yaitu price to earning ratio. Price to earning ratio adalah rasio yang membandingkan harga saham perusahaan dengan laba bersih per saham yang dihasilkan. Secara sederhana, rumusnya adalah price to earning ratio sama dengan harga saham dibagi laba per saham. Rasio ini menunjukkan berapa tahun waktu yang dibutuhkan untuk balik modal dari laba yang dihasilkan jika kita membeli saham tersebut di harga sekarang. Dengan rumus yang sama, mari kita hitung price to earning ratio dari bisnis barbershop Pak Chandra. Misalnya, Pak Chandra ingin menjual usahanya seharga 1,5 miliar rupiah, dan kita tahu bahwa laba bersih per tahun dari bisnis ini adalah 150 juta rupiah. Maka, price to earning ratio-nya adalah 1,5 miliar dibagi 150 juta, yaitu sama dengan 10 kali. Blimin biasanya menggunakan cara berikut ini, khusus untuk bisnis yang sudah beroperasi minimal 5 tahun. Kita bisa melihat rata-rata price to earning ratio perusahaan dalam 5 tahun terakhir sebagai acuan harga wajar. Contohnya, saham BBRI. Selama 5 tahun terakhir, rata-rata PER-nya ada di angka 17 kali, sehingga dapat diasumsikan harga saham BBRI saat ini sedang diskon karena PER-nya hanya 10 kali. Analogi sederhananya begini, anggap kamu tertarik membeli sebuah barbershop yang saat ini menghasilkan keuntungan 150 juta rupiah per tahun. Pak Chandra sebagai pemiliknya menawarkan harga 1,5 miliar rupiah. Itu artinya price to earning ratio-nya adalah 10 kali. Nah, sekarang bayangkan, di tahun berikutnya, bisnis barbershop ini berkembang pesat dan keuntungannya naik menjadi 200 juta rupiah per tahun. Pertanyaannya, apakah Pak Chandra akan tetap menjualnya di harga 1,5 miliar? Tentu saja tidak. Kemungkinan besar, Pak Chandra akan memperbarui harga jualnya, misalnya menjadi 2 miliar rupiah agar rasio PER-nya tetap seimbang dengan laba barunya. Dan terakhir, valuasi saham ala Pak Loh Keng Hong. Dalam sebuah podcast baru-baru ini, Pak Loh Keng Hong menyampaikan bahwa dia telah membuat rumusan yang disebutnya rumus angka 9, yang bisa membuat investor saham menjadi kaya. Rumus itu adalah, belilah saham yang memiliki rasio price to earning, PER, maksimum 9 kali, dan rasio price to book value, PBV, maksimum 1 kali. Ingat, cara ini tidak bisa digunakan di semua saham. Untuk mengurangi risiko, Blimin hanya menggunakannya pada saham dengan kinerja konsisten, di mana ROE-nya selalu di atas 10% selama 5 tahun terakhir. Bagi kalian yang tidak punya waktu untuk screening sahamnya, kalian bisa melihat watchlist saham Blimin secara real time. Cukup dengan mendukung Blimin melalui fitur membership di atas. Semoga video ini bermanfaat.
Jangan ragu untuk berdiskusi di kolom komentar, dan sampai ketemu di video selanjutnya.